mengutip dari sebuah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah." Ketika kita menyebut-nyebut orang soleh, maka turunlah rahmat. Mungkin karena mulut beliau yang begitu basah dengan zikir, sehingga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat tentang Buya, supaya kita selalu diberi rahmat oleh Allah. Kalau memang benar perkataan Imam Syafi'i tadi, maka satu hal yang ingin aku ceritakan adalah tentang nama dari Buya. Sejarah nama Buya bahas sampai nama Buya Ali Imran. Alhamdulillah, sebagian itu ada yang tahu, ada yang tidak. Nah kini kalian tahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Abu Yaitu Syekh Haji Ali Imran bin Hasan. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau diletakkan oleh Allah bersama para aulia, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hormati dan kita muliakan Khalifah Abu Yaitu Syekhul Mahad Abu Ya Syekh Zulhamdi Buya Kerajaan Saleh. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa tercurah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hormati dan kita muliakan pimpinan pondok pesantren, yakni Abu Yaitu Abu Ya Syekh Ibrahim Biaraga Nambasa. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hormati kepada seluruh guru-guru kita yang hadir pada malam ini, umumnya kepada seluruh alim ulama seluruh bidang dalam nagari atau halal haram sah sana 7 bata. Kemudian kita hormati seluruh santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara pertama adalah protokol yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan kalam ilahi, pembacaan umul Al-Quran yang akan dibacakan oleh Buya kita kepada Buya. Lebay waktu dan tempat dipersilahkan dan menyampaikan. Alladzi la ilaha illa huwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah Nabi Mustafa semua ikhwan ini ambil umur sebelumnya terima kasih khususan di kulimina wa masyru'atina wa li wajhi syekh Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi
yang akan dibacakan oleh Nahrul Khairi. Kepada Nahrul Khairi waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Nahrul Khairi yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan acara kita lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan sejarah singkat sejarah Abuya atau Abuya dalam kenangan cucu beliau. Kali ini akan disampaikan oleh Ungku Safwatul Bari, Ungku Imam Al-Ghazali. Kepada Ungku waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita doakan almarhum wal marhumah, al-maghfurlah wal maghfurahlah Syekh Haji Ali Imran Hasan dan Ummi Azal Manis, yang mana kita yakin insyaallah beliau berdua diberi tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati hadir pada saat ini, sama-sama kita Buya pimpinan, dan yang tak lupa pula kita hormati, mudah-mudahan hadir sebentar sama kita Buya Khalifah. Selanjutnya yang kita hormati pada saat ini ada Buya kita pula, senior kita, kakak kita Ungku Fauzan. Selanjutnya ada Ungku Rio. Dan terima kasih banyak mengucapkan kepada ketua pelaksana sekaligus MC atau sekaligus pembawa acara, yakni Ungku Fajar. Dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kawan-kawan panitia yang telah bersusah payah menyusun acara, mengontrol acara sejak awal sampai malam hari ini. Dan apresiasi sebesar-besarnya pula kepada kawan-kawan Information and Technology of Nurul Yakin, Information and Technology of Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin, tim informasi dan teknologi Nurul Yakin, alhamdulillah. Berkat jasa-jasa beliau, orang-orang tertentu dalam tim IT Nurul Yakin, kita bisa menikmati banyak hal, banyak kemudahan, sebagaimana tujuan dari utama teknologi itu adalah memberi kemudahan. Dan selanjutnya yang selalu kita hormati guru-guru kita, kakak-kakak kita, dan seluruh orang-orang yang telah berjasa kepada pondok pesantren kita. Semoga beliau-beliau tadi, seluruh yang tersebut tadi, selalu diberi limpahan rahmat, umur barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat hamba santriwati pondok pesantren Nurul Yakin Ngaringan, jujur sejak sore petang sampai hari ini itu aku selalu dirundungi rasa haru dan bangga kepada seluruh santriwati pondok pesantren Nurul Yakin Ngaringan. Yaitunya walaupun sebagian besar dari awak, walaupun hampir 50% dari awak tidak bertemu dengan almarhum dan almarhumah Buya dan Umi, tapi rasa kecintaan awak untuk melaksanakan, rasa antusias awak untuk melaksanakan haul Buya itu sangat tinggi. Dan alasan apa kira-kira gitu, dan aku tidak meyakini ada alasan lain untuk terwujudnya acara haul itu selain rasa kecintaan awak kepada Buya dan Umi tersebut gitu. Sehingga bisa begitu semangatnya kawan-kawan, bisa begitu semangatnya santri-santriwati itu seluruhnya untuk melaksanakan haul itu, aku tidak mencari alasan lain selain rasa kecintaan kepada Buya tersebut gitu. Jadi jujur itu adalah sebuah hal yang sangat mengharukan bagi aku kepada santri-santriwati pondok pesantren Nurul Yakin Ngaringan. Baik, seperti yang aku sampaikan sore tadi, mengutip dari sebuah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah." Ketika kita menyebut orang soleh, maka turunlah rahmat. Itu bisa jadi sebuah pembenaran bagi awak atau sebuah alasan bagi awak katiko ada orang-orang atau dusana awak yang menolak mengadakan acara haul. Sebenarnya bagi awak di Nurul Yakin, haul itu sebuah hal yang baru. Awak dasar salamoko tidak mengenal istilah haul.
baru sejak tahun 2008 balik, setahun setelah kepergian Buya, awak memulai mengenal istilah haul, yang bahkan menurut aku pribadi di Sumatera Barat atau di Minangkabau sekalipun istilah haul itu nyaris tidak dikenal. Kurang nggak tahu apa itu haul. Alhamdulillah Nurul Yakin menjadikan itu rutinannya berkat bimbingan dari Buya pimpinan awak dulu tahun 2008 balik agar melaksanakan haul seperti itu, dan alhamdulillah sampai 3 tahun 4 kali berturut-turut sampai kini itu berjalan dengan suasana yang haru dan khidmat. Baik, mengingat tentang Buya supaya kita selalu diberi rahmat oleh Allah, kalau memang benar perkataan Imam Syafi'i tadi, maka satu hal yang ingin aku ceritakan adalah tentang nama dari Buya tersebut. Awak tahu nama Buya itu siapa? Nama asli Buya Ali Imran. Ketika mendengar nama Ali Imran itu apa yang terbayang dalam kepala awak? Buya itu pertama dalih benar. Satu surah dalam Al-Quran, surah ke 3, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran 3. Apa ada yang lebih 2 tadi? Soalnya, apa yang takkan ada? Kalau dalam surah Ali Imran itu yang diceritakan, yang Ali Imran itu mana sih ya? Ayah dari siapa yang Ali Imran itu? Belakangnya tuh, ayah Musa, ayah Maryam, ayah siapa? Jangan lebih ayah awak tu, ada. Itulah ayah awak, itulah nama ayah. Silakan buka tafsir balik, cari mana cerita siapa yang Ali Imran. Rato-rato dalam Al-Quran tuh seluruh nama surah itu ada disebutkan dalam surah, dalam ayat-ayatnya. Al-Baqarah, awak tahu ada Al-Baqarah dalam. Ali Imran ada, kecuali satu, saya tahu. Al-Ikhlas. Cuma Al-Ikhlas yang tidak disebutkan di dalamnya kata-kata Al-Ikhlas. Baik, tentang Ali Imran. Ali Imran yang diambil jadi nama Buya itu punya sejarah tersendiri. Sejarah itu terjadi ketika Buya itu sendiri lahir tanggal 20 berapa? 30 dan 20 lah. Oh iya ya, 30 Juni 1920. Kalau dari cerita Buya 1926 tuh di Sumatera Barat sedang terjadi Gampo Gadang, yang terkenal sampai hari ini tuh dengan Gampo Parang Panjang. Jadi kecil Buya dulu Gampo Padang Panjang tuh berhenti ketika Buya lahir. Jadi bila Buya lahir ketika Gampo Padang Panjang berhenti. Itu terkenalnya seperti itu. Sedangkan di sisi lain awak mengenal lo celai ada kejadian luar biasa yang terjadi di dunia tahun 1926 itu adalah runtuhnya salah satu khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki Utsmani di Konstantinopel, Istanbul. Itu jadi khilafah Islamiyah sejak ditinggal Nabi itu berjalan sampai tahun 1926. Lalu runtuh pada tahun 1926. Tapi waktu runtuh tidak dibangun-bangun balik. Karena saat itu khilafah Islamiyah itu tidak khilafah Islamiyah yang berjalan sesuai dengan apa yang digariskan Nabi. Banyak penyelewengan yang terjadi sehingga berkat jasa banyak orang runtuh khilafah Islamiyah pada tahun 1926 itu kejadian yang terjadi di dunia secara umum. Sementara di
Minang atau di Sumatera Barat secara khusus itu berhentinya Gampo Parangpanjang, dan itu selalu Buya sampaikan dulu waktu semasa hidup beliau, selalu Buya ucapkan berulang-ulang bahwa beliau itu lahir saat Gampo Parangpanjang berhenti. Selanjutnya terkait nama Ali Imran, itu adalah diberi oleh ayah beliau. Siapa nama ayah beliau? Syekh Hasan Tuanku Bagindo. Suatu saat Syekh Hasan Tuanku Bagindo itu pergi menghadiri sebuah debat di Pariaman. Debat, kalau cerita Buya itu dari seorang ulama Lahore. Lahore itu ini masuk negara Pakistan dengan ulama Minangkabau. Ulama Lahore itu saat itu Kecik Buya mengajarkan sebuah paham yang namanya Mu'tazilah, tapi kemungkinan setelah dilacak saat itu sekitar tahun 1926 itu yang banyak di Lahore Pakistan itu adalah ajaran Syiah. Mungkin Syiah yang versi Mu'tazilahnya atau Ba'al. Itu yang diperdebatkan oleh seorang ulama Minang lulusan pesantren Jahu. Tahu Jahu? Jahu itu di Padang Panjang. Ulama Minang yang lulusan Jahu itu bernama Ali Imran. Singkat cerita, Ali Imran dalam debat dengan ulama Lahore tadi itu menanglah Ustadz Ali Imran atau Ungku Ali Imran saat itu. Dan ayah Buya pun terkagum-kagum, luar biasa ilmunya orang bernama Ali Imran yang seorang pun. Sehingga ketika pulang ke rumah setelah acara debat itu, ayah Buya menemui bahwa anaknya lahir, dan diberitahu anak beliau itu laki-laki. Alhamdulillah kita telah dihadiri Buya kita yang insya Allah beliau akan mengulas lebih banyak kepada kita yang secara lebih inti dan lebih rinci tentang Buya. Baik, kami lanjutkan. Singkat cerita, ketika Syekh Hasan Ungku Bagindo pulang dan menemui bahwa anak beliau lahir dan anak beliau itu adalah laki-laki, maka beliau langsung tunjuk, kasih nama. Oh, itu anak boto namanya Ali Imran. Jadi kira-kira apa yang Bapak yang bawa? Bahwa ayah Buya magiah namo anak beliau itu berpedoman kepada ulama yang mampu mempertahankan ilmu agama. Boleh awak lihat perbandingan orang ini. Kalau orang ini ambil nama anaknya dari mana? Film. Nampak dia siapa filmnya? Filmnya ini dan viral itu ini. Dilan. Ini dia. Adnan Hussein. Itu mana? Setelah lahir nama anak sudah nonton film Dilan sudah balik 90-an tuh kasih nama anak Mulia Adnan Hussein. Seolah-olah Islami tapi pengambilannya dari mana? Adnan Hussein itu kan seolah-olahnya Islami tapi pengambilannya dari film. Kebanyakan orang ini model itu. Sedangkan kalau mencontoh kepada ayah Buya tadi kan tidak awak pungkiri dong bahwasanya kok hadir sosok Syekh Haji Ali Imran Hasan yang begitu awak kagumi itu, kok hadir sosok Syekh Haji Ali Imran Hasan yang begitu awak anggap itu guru mulia awak, itu kan tidak lepas dari peran ayah beliau yang lah
melahirkan beliau, anggaplah ayah dan ibu melahirkan gitu kan, dan memberi nama beliau, lalu mendidik beliau. Kan tidak lapeh dulu. Jadi baru hadir sosok Syekh Haji Ali Imran Hasan, baru hadir sosok Buya ringan-ringan tuh tidak lapeh dari jaso ayah beliau yang telah memberi nama dengan Ali Imran. Jadi itu salah satu hal yang pantas atau yang patut awak contoh dulu, bahwa memberi nama anak, memberi nama keturunan itu harus ada cantolannya, harus ada contohnya untuk kejadian anak nanti. Alhamdulillah hadir bersama kita Buya pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al Falah di Sicincin. Selamat datang Buya. Baik, seketelah melanjutkan. Itu asbabul wurud dari nama Ali Imran yang melekat pada diri Buya. Jadi sejak sebelum lahir pun Buya Allah dinisbahkan kepada ulama, yang menang debat. Jadi tidak salah kalau hari ini Buya itu dikenal dengan seorang debater, seorang pendebat ulung. Jadi Buya itu dulu waktu masuk muda beliau, dia masuk aktif beliau telah beliau suka berdebat. Padang Pariaman umumnya atau Pakandangan khususnya, nagari Pakandangan khususnya, dulu itu dirundung atau diliputi oleh ajaran yang namanya Wahdatul Wujud. Yang mana ajaran Wahdatul Wujud itu bukan ajaran yang dipahami Buya. Sehingga Buya itu sering berdebat dengan orang-orang yang berpahamkan Wahdatul Wujud. Dan hampir di seluruh perdebatan Buya itu Buya kalau tidak menang dikalahkan. Kalah jadi kalahkan beda ya. Kalah jadi kalahkan itu beda. Buya itu hampir selalu menang atau dikalahkan. Nah, jadi artinya apa? Artinya Buya itu kalau soal debat selalu menang lah intinya gitu. Itu tak lepas dari nama Ali Imran yang diambilkan dari nama seorang ulama yang hebat berdebat. Jadi misalnya ada pelajaran di situ banyak tentang terkait kejadian keturunan itu nanti, maka dari ma diambilkan namanya saja dulu itulah menentukan. Jadi jangan heran kalau seandainya nama anak tadi dia biasa Milia Adnan Hussein ya, maka nantinya akan jadi anak SMA yang moda-moda pacaran sama Dilan gitu kan, hujan-hujanan, naik angkot berdua gitu ya. Iya kan, gitu kan, cerita di novel itu kan, sama yang difilmkan tuh gitu. Tergantung sama pengambilan nama tadi itu. Jadi itu secuil kisah atau sekedar kisah tentang pengambilan nama Buya yang dari nama saja Buya Allah diinginkan nantinya jadi seorang ulama. Dari Makaru Mambiak nama saja itulah dibayangkan ke depannya bahwa Buya nanti akan jadi seorang ulama. Dan alhamdulillah berkat jasa namu yang diberi oleh ayah beliau tadi dan berkat kesungguhan beliau dan tentunya takdir Tuhan yang menentukan, terjadilah Buya Ali Imran Hasan yang pada hari ini kita peringati haulnya, dan alhamdulillah jasa-jasanya lah sama-sama kita nikmati. Jasa-jasa beliau itu lah banyak banget kita nikmati. Jadi mungkin itu sakete hal tentang Buya yang bisa aku sampaikan, karena masih banyak guru-guru yang nanti akan mengulas
akan zikris salihin kata Imam Syafi'i tadi, yaitu menyebut orang-orang salih supaya itu selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ungku Syafwatul Bari, Ungku Imam. Beliau adalah cucu Abuya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan berkah bagi kita nama sama, amin ya rabbal alamin. Beliau telah menceritakan kepada kita tentang sejarah nama Buya Ba'as sampai nama Buya Ali Imran. Alhamdulillah, sebagian kita ada yang tahu, ada yang tidak. Nah kini kalian tahu sejarah nama Buya Ba'as sampai nama Buya Degiah Ali Imran. Itulah sejarahnya tadi yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan. Tahu Abuya dalam kenangan Ku Fauzan Ahmad, Ku Malin Kayu Sinaro. Beliau adalah orang terdekat pula dengan Buya. Beliau ada juga kakek pula sama Buya. Mari sama-sama kita dengarkan pula kenangan beliau sama Buya. Kepada Ku Fauzan, waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita muliakan dan selalu didoakan yaitu Abuya kita Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurlah Syekh Haji Ali Imran bin Hasan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang kita muliakan hadirin dong, itu guru-guru dia kerajaan, dia lembaga, dan dia pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Falah. Dua perwakilan pesantren Nurul Yakin sedannya. Umumnya kepada seluruh guru-guru dan kepada santri dan santriwati. Mudah-mudahan malam ini berkah kita memperingati haul Abuya yang keempat di tahun 2021. Kita berniat dan berharap mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah dan keberadaan kita yang ada risiko bagi santri dan santriwati yang mencicipi ilmu yang ditinggalkan oleh Abuya. Mudah-mudahan Abuya restui keberadaan kita dan kita serombongan dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari protokol tadi menyampaikan untuk malam ini adalah malam
berbagi kenangan. Mungkin lebih tepatnya adalah berbagi cerita, berbagi ilmu. Kalau di Ambo mungkin begitu saja. Jadi banyak-banyak ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru itu. Sebelumnya Ambo kenalkanlah dulu sianan tagak di muka kok. Bakok sampai tagak lumpuh muka. Kapasitas aku tagak di muka. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia, suatu kehormatan bagi Ambo. Tapi tentunya adalah bagi khusus keluarga Ambo pribadi. Ini terlepas adalah daripada kedekatan almarhum Abuya Ambo dengan beliau Buya Syekh Haji Ibrahim Hasan. Tapi kebetulan yang dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Peranggai Ambo, orang tua Ambo yang meninggal wafat tahun 2008. Sementara Abuya waktu itu masih hidup. Bahkan sempat Abuya waktu Buya Ambo meninggal, Buya ingin atau Buya kita yang risiko pengen manjamuak ke Kasang, tetapi dengan bermacam pertimbangan akhirnya via telepon saja Buya menelepon kepada orang tua Ambo. Kece Buya Peranggai Ambo adalah Ambo iye atau Buya nggak bisa tibur manjamuak Peranggai Ambo meninggal. Tetapi orang banyak Allah Buya suruh kasinan. Tapi yo memang betul. Sungguh inilah kata ketua Abuya waktu itu yang mengecehan Buya tidak bisa tiba waktu Peranggai Ambo meninggal untuk menjamuak. Tetapi orang banyak Allah Buya suruh bayi kasinan. Berkah mungkin karena mulut beliau yang begitu basah dengan zikir sehingga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang Kasang waktu itu terucap di bibirnya, selama kau Ambo di Kasang, baru kali kini orang nan sembayang maik dalam masjid nam balimpah luah sampai keluar sembayang maik baru sama so di Peranggai Ambo meninggal waktu itu. Artinya adalah ini adalah suatu berkah bagi Peranggai Ambo, karena beliau waktu dulu mungkin guru-guru kita tahu sempat mencicipi kasih, mencicipi sayang dari almarhum al-maghfurlah Abuya Syekh Haji Ibrahim bin Hasan. Sehingga Peranggai Ambo dikenali kepada orang sebagai anak nan paling ganda. Anak Buya bala, anak Buya gitu bala. Yang pertama nama lengkap jodang dia. Santri santriwati wajib hafal nama-nama keturunan Buya. Pertama, nama Al-Muhdir, tuanku. Kedua, siapa? Idarus, tuanku. Ketiga, apa? Dan lagi-lagi nomor 3 siapa? Nama Nabi awak As-Sayyidul
Berapa? Siapa? Munzilatunil Ustazah. Yang maksud Ustazah Munzilatunil Ismayang Bungsu siapa? Berarti Imalatunil saya atau hello. Para anak buya, anak buya yang kedua 5 orang. Tetapi buya memberikan pamio kepada masyarakat atau jamaah kepada gay ambo anak nampal yang tua jodoh. Tapi anak ambo nampal yang gadang adalah Ahmad Dalwi Tuanku Labai Sindaro, yaitu gay ambo. Sehingga anak buya tu 5 nampal yang tua jodoh, nampal yang gadang. Begitu hebatnya buya berbahasa sehingganya sampai ranggai ambo di akhir hayat, anak buya yang balimo itu masih tetap memanggil uda kepada ranggai ambo, karena dianggap ranggai ambo itu adalah kakak dari anak-anak buya. Bahkan sampai ke cucu-cucu buya. Kalau prima kagai saya bama upo. Artinya adalah sampai ke cucu-cucu buya memanggil bama upo kagai apa. Artinya kedekatan kami selaku keluarga kepada Abuya, dan kebetulan Abuya adalah orang bersuku Koto. Ambo kebetulan juga bersuku Koto. Baik di segi suku, tak suku, dan baik pula dari segi pokoknya lah komplit lah. Sama aja disangkuian, tasangkui. Yo anak, yo kebetulan rangkai polisi yang orang Koto, dan dianggap kemenakan ibu ya. Nah, yang paling unik dari Abuya yang berkesan bagi Ambo adalah kami cucu-cucu beliau memanggil panggilan sapaan kami dengan Abuya itu dengan main bau iye. Ada yang tahu apa itu iye? Hah? Apa? Apa? Iye itu cuman bahasanya yang ada cuman di Kasang ada. Ada orang Kasang? Kalau bahasa Indonesia kakek, kalau bahasa di bagian dari anu itu iya. Apa lagi? Dua. Dari sekian sapaan untuk yang banyak daripada kapuan-kapuan kita, banyak dia tidak ada uai, ada anduang, ada iniak segala macam. Beliau memilih dengan sapaan iya. Padahal sapaan orang Siko untuk kakek itu adalah Siko apa? Iniak. Padahal sapaan Siko di kampungnya dengan Tanjung Awal itu memanggil kakek itu dengan iya. Tapi beliau nak pakai itu. Beliau memakai sapaan orang Kasah dengan maibau cucunya ke beliau itu dengan sapaan iya. Kenapa demikian?
Karena beliau dulu Buya gitu sering berwirid-wirid kalau kakasang itu 3 hari lah. Mulai dari duku, bintungan sampai ke dalam. Mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, juga balik dulu. Artinya dengan dikasang itu satu-satunya adalah ulama yang bisa masuk ke daerah kasang itu. Dari sekian banyak ulama dahulu yang ingin mengembang gaji ke kampung kasang itu, hanya Buya ringan-ringan lah satu-satunya dulu kabarnya ke dia orang yang bisa melembutkan hati-hati orang itu, orang kasang itu. Sehingga di kasang itu dulu kalau ingin berwirid tetap guru ada dengan gaji itu. Model audisi lah aku dibuat di kasang itu. Aku diimbau pun Solo ada ngalu gaji apa model. Aku dinilai di jamaah anak wah kalau tak pakai dah cek. Aku bolongku di Padang Panjang ngaji dah sinar. Apa ada waktu saya pakai beli kau anak dalam gaji ada gaji beri kau kuli. Kau di bola jelai guru terakhir di Buya awak diimbau di masjid itu dulu itu di kasang tu. Tipu di Buya awak lah. Di Buya ringan-ringan. Akhirnya beliau telah mengaji, ditetapkan wirid di kampung berulang-ulang tiap minggu. Makanya kasarnya dulu di kasang itu kalau bukan karena perjuangan Abuya kita di situ mungkin tidak akan begitu paham lah jamaah-jamaah tentang agama itu. Para santri dan santriwati dan kita yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo masuk ringan pesantren atau pondok itu dulu lebih dekat dengan Abuya itu tahun 2002. Saya lagi 2002 itu juga kaki. Ah? 2002 itu dulu sampai aku kelas 3 itu setiap maghrib aku diimbau di Buya untuk mengulang-ulangan apa kaji. Jadi itu dulu walaupun beliau tidak menjaliak lah atau Indonesia menjaliak, cuma semangat berjuang belajar dan menghafal beliau tetap ada semangat. Jadi walaupun nama menjaliak Buya awak Buya tetap menghafal Al-Qur'an. Kalau awak kena anak awak menjadi lalu kau kemaku apa deh isyak sama gitu kawan-kawan pergi sembahyang dan jual. Nah aku pergi sembahyang di Buya maghrib. Ibu ya tu kalau dari menjelang maghrib itu waktu sega-sega dulu je deh meskipun mata belum melihat. Kalau mendengar orang Assalamualaikum para santri yang membaca warna tu baca wirid pagi petang tu itu Buya tu satu macam wirid. Kalau di bawah tu dia dua Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapi di yang terakhir kalimah ya Hanan ya Manan itu Buya tegak. Itu nampak dia pun. Dia tegak, dia berkeliling di kamar tu. Hampir semangatnya Buya. Mangkit tangan tu Buya. Ya Hanan ya Manan tawaffana alal iman ibarakati sayyidil insan Muhammad akhir zaman. Itu berkeliling Buya. Siap itu bertanya, siap bayang maghrib, siap sembahyang mahfal sampai isya, siap itu bertanya. Itu pertama Abu Yakto ke ye, setengah ye, kau tagak ye tadi ye. Rupanya itu adalah
zikir untuk bersemangat agar untuk ditetapkan iman yang sampai tangga iman waktu mati dengan berkahnya Nabi kita Muhammad. Isya siang maghrib bila imam Pak makmum tak kemungkinan imam dah. Imam makmum siap solat maghrib hafal Al-Quran. Dia baca dulu, uyang baca, dia baca. Nah, buya itu kalau awak yang hafal Al-Quran, ada upahnya awak. Si ayat 1000. Dulu 1000 itu dapat sampai 2 orang. 2 bungkus. Ini berapa sama bungkus? Dulu sama bungkus mati. Cuma suami dulu. Jadi dapat saya, dia buya Facebook itu rata-rata dulu tuh menyelang dari Kaisar tuh dia kalau apa ayat itu rata-rata 3 ayat berarti dapat cuti yang berapa 3.000 apa umumnya itu lah sampai ke 3 dulu iya kira-kira kelas 3 tuh boleh tambah macam jo di dia itu lupa. Dan buya itu kalau dia tuh kalau ditolak beliau bilang jawab kalau ditolak wah menolak tu tidak ada anak sampai akhir kelas 2 itu pemilihan dengan beliau. Dan akhir-akhir ini pas siap beliau sudah melek, tahu melek apa tuh? Sudah bisa baca dia yang penasaran Buya awak penasaran apa tuak Fauzan Koyen kece waktu itu apa kakui pas masuk dia pas mancalia tu buat kakui apa dia ko guru aja waktu ini awak aku masuk assalamualaikum salam sebab Buya nak kenal tak mengenalilah ya pas lah baik baru beliau tahu Fauzan ya lama macam Fauzan kau aja iyo ya kau kok kuih aja ya tu Buya aja dulu kan kuih dulu lumayan Allah begini maka buat dulu kan baik gitu kecil ya coba bini dah hujan lagi kecil dulu beliau kalau laki-laki bila tu kan kopi diuri enak terus kurang diuri tapi waktu itu yang kesan yang bawa adalah bauri beliau sabatang tubuh naik di punggung beliau Pak baju Buya sang tubuh tu berpujan murid tenang wak kecil ini nama ayat yang di punggung nak ada ayat kepatah punggung ayat kecewa ada kepatah bukan sekadang punya sebenarnya ni tu tujuannya tu nama ada dia naya orang doli orang antara naik di punggung beliau tu sinan rasul kabar surga dakwah abalah kalau tidak di jalanan perintah beliau rasul menolak perintah pemerintahan bola saya tak aboi disinggungnya setiap abu kasinan setiap guru-guru kasinan setiap murid-murid kasinan kalau Buya lah manjuang kaki kalau Buya lah membontai kaki itu ngerti dia seperti Buya pengen yang namanya orang tua ya senangnya murid itulah itu. Nah yang ketiga yang berkesan juga bagi ambo pribadi beliau tahun 2008 setelah Buya meninggal pas tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 Abu salam ke beliau
dan mohon ampun kepala. Mohon dipanjangkan umur dan diberkahi, dan kebetulan waktu itu adalah hari ulang tahun Ambo. Ambo lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Pas waktu itu tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Dia momen 88 tu menacak tu Ambo izin ke Buya minta ambil kapalo tuan berkah segala macam. Ya, jangan tahu gini. Kalau kami biar dulu nak nak mah ambil makan, main bau hari bau hijau beliau lah. Atau kupuzan atau lagi hujan. Dan ulang tahun gini ya. Iya, enggak warah. Waktu itu bau muak. Berapa ya? 28 loh. 22. Iya, 2 tahun. Oh, ambil kapal ya. Dan tacangan waktu itu beliau mengeluarkan pulau beliau tu atau sampai PT tu 1000 jadi hitung PT 2, 3 sampai 5 lanjut lanjut ulang tahun berarti boleh lah lanjut untuk ulang tahun ya boleh kalau lihat magia sampai kini alhamdulillah PT 5,000 tu masih simpan dalam dompet jangan. Sempat dulu pergi kuliah, habis minyak tengah jalan, PT nak ada Pas lihat PT di dompet, PT ekor boleh dibayar entah dan dibayar orang akan pulak jawab jawab lah kau minyak kena bagi kan bisa lah kau PT 5,000 dulu kan minyak cerita masih 5,000 pas mana tu dia boleh minyak semua waktu kuliah nekat waktu itu tak mampalan jualan PT mau yakin dan percaya dengan keberkahan itu pasti ada pertolongan yang tak datang. Kilo tipu kawan boleh belakang. Ya kalau orang ni kalau pergi kuliah ke Padang kan kalau lah pakai rupiah lah pandai aja kalau kuliah nomor orang. Allahu Akbar. Ala kuliah nomor orang. Kalau awak ni kau payah di kuliah tu lah. Di Padang dekat dulu cewek boleh jawab. Pandai katip, jumai, pandai camai, ada pandai lo, kau ada kejam mau pakai lah. Tapi minyak kecil, yon, kau tiang lah tu. Wah, wanginya lebih agak macam tu dia wangi. Akhirnya, atuh pertolongan tipu. Tak lama sudah ada dah. Lebaran mau berlaut-laut, lama tipu kawan tu. Nah, para santri dan santriwati, memang beliau Buya itu atau Ye itu betul-betul orang yang kasih Allah, mahabbah Allah, sayang beliau. Di tempat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakin dan percaya doa beliau, semangat beliau masih tetap kita harapkan dan kita sadunya adalah orang-orang santri dan santriwati, cucu-cucu beliau semuanya. Bukan kita saja, tapi sadunya santri yang santriwati yang tiga peninggal beliau adalah cucu-cucu Buya Kesadon yang akan meneruskan perjuangan beliau. Dari yang boleh kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.